Ya, selamat siang. Siang, Bapak-bapak, Pak. ibu-ibu, Siang. saudara-saudara sekalian. Masih sehat? Alhamdulillah Masih segar? Siap. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan lagi MDS ini terkait masalah menyusun anggaran bulanan keluarga. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, agar pengeluaran dapat seimbang dengan pendapatan, maka kita harus mengurangi, menunda atau membatalkan pengeluaran yang termasuk keinginan kita. Bisa bantu saya nggak? Iya, Pak. Kira-kira apa yang maksud dengan pendapatan? Ya. Pendapatan kalau menurut saya, Pak, itu hasil yang kita dapat dari jeripaya, misalnya kerja apa. Dan pendapatan itu kan ada banyak, Pak. Pendapatan harian, mingguan, terus bulanan. Oke, Pak. bagus. Itu, Pak. Oke, siap. Saya pergi bekerja nih, Pak, ya. Ya. Saya mencangkul di sawah, saya dibayar 50.000. Nah, itu untuk pendapatan. Itu menurut saya, Pak. Siap, siap. Terima kasih atas masukannya, saudaraku. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan barusan, menyusun anggaran itu harus kita seimbangi antara pendapatan dan pengeluaran. Saya mau bertanya lagi, Iya. Pada siapa, Pak? Ibu, apa yang maksud dengan pengeluaran? Pengeluaran Iya, uang yang keluar. uang yang keluar. Iya, yang kita pakai belanja. Oh, berarti biaya yang dikeluarkan Iya. setiap hari, Iya, setiap hari. bulanan juga ada. Setiap hari, setiap minggu, bulanan. Bulanan, oke. Iya. Tahunan juga ada. Ada. Macam-macam juga kan? Ada. Oke, siap. Terima kasih. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, masalah pengeluaran dan pendapatan ini, pendapatan dan pengeluaran maksud saya harus seimbang agar nanti tidak terjadi lebih seperti pepatah yang mengatakan lebih besar pasak daripada tiang. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan lebih besar pasak dengan tiang ini? Coba Pak Ramzi jelaskan sedikit. Maksud dari lebih besar pasak daripada tiang itu adalah lebih besar keinginan daripada kemampuannya. Oke. Kira-kira begitu, Pak Pendamping. Oh, berarti lebih besar Keinginannya ketimbang kemampuan. daripada kemampuan. Ya. Oke, siap. Oke. Ya, kita lanjutkan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi kira-kira yang namanya pengeluaran ada yang ada yang seperti yang digambarkan di flip chart 1B ini. Kita harus manajemen, artinya kan menyusun anggaran bulanan, seperti kita harus mengukur pemasukan dan pengeluaran, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, jadi kita harus bisa memilah antara keinginan dan kebutuhan. Nah, seperti kalau kebutuhan itu sesuai dengan apa yang betul-betul kita perlukan, bukan karena karena hobi atau karena yang lainnya, ya. Ya, siap, Pak. Nah, ini perlu kita manajemen ini biar nanti selaras antara pendapatan dan pengeluaran. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan saya sedikit terkait masalah keinginan dan kebutuhan. Kira-kira yang kebutuhan ada yang bisa membantu saya? Saya, Pak. Oh, siap. Kalau Pengeluaran kebutuhan itu iya. pergi Contohnya makan. makan. Ya. Oke, berarti biaya hidup ya. Ya, hidup makan. Nah, terus ada yang lain? Rokok, Pak, kalau saya. Kalau merokok
Gimana Pak? Ada yang sependapat dengan saudara kami ini Iya. tentang merokok? Saya Ya. tidak setuju, Pak. Oh siap. Tidak siap. setuju karena tidak merokok. Bukan, karena rokok itu kan masih bisa menjadi pilihan, Pak. Oh, Kalau begitu. misalnya di rumah anak-anak belum makan, lalu masa mau beli rokok? Oh, Lebih baik dahulukan dulu buat makan. Oh. Rokok kan masih bisa ditunda. Siap. Tapi Pak saya tidak bisa hidup tanpa rokok Pak. Oh, iya. Apalagi kerja, bagaimana saya mau kasih anak Oh makan siap, kalau saya tidak pahami merokok? karena ini adalah bapak-bapak. Iya. Wajarlah dia merokok, tetapi menurut, nah ya, menurut apa namanya buku yang ini yang kita pelajari ini, merokok ini adalah bukan termasuk kebutuhan, tetapi keinginan. Ya, ingat itu. Berarti salah Pak ya merokok. Jadi kebutuhan itu salah. Bukan salah, tapi kurang tepat. Oh begitu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Kira-kira dari kebutuhan yang tadi itu selain makan, ada lagi yang bisa membantu saya? Darmawan, Rasidan, Tidur kalau tidur Pak. Oh, kalau tidur kan tidak butuh biaya. Oh, Kalau kita iya. ambil bantal langsung tidur kan? Oh, iya. Oke. Baju, Berarti pakaian. pakaian. Oke, pakaian. Siap. Ada lagi yang bisa bantu saya? Menikah Pak. Menikah. Oke, menabung dulu itu. Menabung dulu. Siap. Jangan langsung menikah. Nanti bangkrut orang tua ya. Kayak Hilman yang KPN jomblo itu Pak. Oh, siap. Harus nabung. Ya, jangan ngurusi orang lain, harus sendiri kita sendiri aja dulu ya. Siap. Ada lagi yang bisa membantu saya? Ibu-ibu, bapak-bapak, Rumah, Pak, rumah. oh berarti sandang ya? Ya, Oke, sandang. Berarti yang pertama itu tangan. ya. Sekarang yang sandangnya. Oke, seperti rumah ya. Ya, rumah yang sederhana lah. Jangan yang rumah yang Mewah. mewah. Boleh aja yang mewah, tapi sesuai dengan Kemampuan. Kemampuan. Siap. Tapi ada tempat berteduh, Pak. Oke, siap. Nah, kita lanjutkan. Tadi kan masalah apa namanya tadi itu masalah kebutuhan ya. Sekarang yang masalah keinginan. Nah, kira-kira berikan saya coba gambaran kira-kira masalah apa namanya keinginan. Pak Ramzi, ini Nanti. nggak fokus ini Pak Ramzi. Silakan. Gimana nih? Iya, Pak. Siap. Apa ini? Masalah keinginan. Oh, keinginan. Contoh ini. Contohnya Siap. membangun rumah mewah. Membangun rumah mewah. Oke. Nah, itu kan Siap. termasuk keinginan. Siap. 3 aja. Oh, 3. Kok 1 enak saja. Banyak Pak, belum Pak. Nanti dulu. Oh iya Pak. Ya, siap. Terus apa? Beli mobil. Beli mobil, Ya, siap. itu kan mewakili. Ya, Nah, terus 3-1. me- Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Kalau ke sawah enggak apa-apa. Bali. Oh, ke gitu. Bali, terus ke destinasi wisata Ya, sudah ininya. ya, Ya, tapi kan kalau sekali ya boleh saja. Tapi nanti kita ukur juga itu ya. Ya. Pendapatan dan Maksudnya mau yang naik pesawat, Pak. oh iya berarti dengan biaya yang lebih besar. Iya kan? Ini kan keinginan betul. Iya, siap. Murah tapi Pak promo. Oh, kalau yang itu beda lagi nanti. Siap ya? Iya. Oke, kita coba telah ini ya. Yang mana aja seperti kita akan rangkum sedikit terkait masalah keinginan dan kebutuhan ya. Siap. Yang di atas ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ambil contoh Ibu Lili ya. Ibu Lili ini dia pendapatannya per bulan itu 180.000 ya. Sedangkan suaminya upah Pak Rusli ini 480.000 sehingga dia pendapatannya 660.000. Nah, dia bisa menyusun antara pendapatan dan pengeluaran per bulan ini ibu-ibu ya. Iya, Pak. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan, yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu inilah yang dimaksud tadi itu ya. Jadi kita harus bisa mengukur misalkan uang jajan untuk anaknya Dewi kira-kira 1.500 bisa ya kali 24 hari karena jam sekolah itu waktu sekolah hari sekolah itu 24 hari per
30 hari per bulan intinya ya. Berarti nanti sekitar 360.000. Itu untuk uang jajan saja ini Bu, ya. Besar loh. Ya. Oke, 36.000 maksud saya ya, bukan 360. 36.000 per bulannya untuk jajan si Dewi ini. Nanti ada lagi dia punya dua anak karena Ibu Rusli, Ibu Lili dan Pak Rusli ini mengikuti program KB lah gitu ya. Dia punya anak cewek cowok. Yang cowoknya namanya Agus ya, yang ceweknya Ibu Dewi kan tadi itu. Nah si Dewi ini uang jajannya 1.000 karena dia lebih kecil ya. Adiknya si Dewi ini dia 1.000 per hari uang jajannya. Iya, TK ini. Iya. Jadi kalikan 24 hari menjadi 24.000 ya. Tabungan Dewi, nah si Dewi ini nabung. Nah, nabungnya 5.000 per hari. Bukan per hari ya, 5.000 dia tabung maksudnya saya ya. Ya dan seterusnya. Ya ibu-ibu, jadi setelah kita total dari dari gambar ini, dari bagan ini maksud saya antara pendapatan dan pengeluaran ini, antara pendapatan keluarga ini 660.000. Terus nanti kalau kita ambil rata-rata ya, pengeluaran ini dia akan balance ini ya. Nah, jadi seperti ini rokok belum kita belum kita masukkan di sini. Jadi yang masih kosong-kosong ini termasuk masih kita bisa atur lah di sini ya. Masih kita bisa atur. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, biar kita lebih segar, segar ingatan, segar jiwa raga maksud saya ya. Coba kita akan kita akan tepuk tips menabung ya. Oke, siap. Oke, siap. Sebelum itu kita akan sama-sama ya biar lebih segar ini. Contohkan dulu Pak pendamping. Iya makanya. Iya, kita harus kita praktikkan dulu ini. Ya, jadi tepuk tips menabung. Nah, nanti kita tepuk ya. Pertama tips tepuk menabung. Sisihkan ya. Di awal ya, terus lakukan terus dengan rutin ya. Yang terakhir sukses yes ya. Oke, siap, kita sama-sama ya. Siap. Gimana ini bapak ini sehat? Siap? Kita tepuk sukses. Oke, siap. Oke. Tips tepuk menabung. Sisihkan di awal melakukan dengan rutin. Ulang biar semangat. Pak pendamping, coba ulang Bapak. Udah kita sama-sama ini. Siap. Oke, lagi sekali kita serius ini biar cepat selesai kita ini ya. Oke, siap. Tepuk tips menabung. Sisihkan di awal, lakukan dengan rutin. Sukses. Oke, siap. Dan jadi seperti apa yang saya sampaikan barusan itu, saya akan menyimpulkan sedikit. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jangan lupa untuk mempraktikkan di rumah masing-masing. Apa yang harus dipraktikkan ini? Saya tanya dulu. Lupa mungkin nanti. Cara menabung. Cara mengelola keuangan. Cara mengelola keuangan keluarga. Keluarga. Ingat itu ya? Siap. Ya Pak. Nah, yang rokok-rokok ini kurangilah
sedikit ya. Siap Pak, siap, Kurangi. siap, siap. Itu Bu. Tidak ada kita mau kelola juga Pak, uangnya langsung habis. Langsung habis. Iya. Kasihan sekali. Bayar hutang, Pak, beli pampers. Oh iya, makanya besok-besok Pak, belum kurangi lagi, hutang besok. ya. Kurangi hutang. Ya Ini Pak. sudah tahu banyak hutang, nambah lagi. Kan keras jadinya nanti itu. Apa itu keras Pak? Tambahin bantuannya Pak ya besok. Oh siap, insya Allah lah nanti ya. Kita akan support terus ya. Oke. Makasih, Pak. Jadi intinya dari pertemuan untuk sesi ini kita harus mempraktikkan di rumah masing-masing. Oke, siap? Siap. Oke, terima kasih dan kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Oke, baik.